Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, semoga amal apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran pasti akan menggunakan waktu, dan waktu adalah kekayaan kita, aset kita. Kita pasti akan mati. Setiap hari waktu kita semakin berkurang, maka kita harus berjuang agar waktu yang kita gunakan yang tersisa ini sepenuhnya bisa jadi bekal pulang kita. Dan kuncinya adalah harus jadi amal soleh. Tidak setiap kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah. Tidak setiap kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah. Yang diterima adalah syaratnya dua: satu, niatnya ikhlas; dua, caranya benar. Ikhlas tidak sesederhana mendengar ceramah ini. Ikhlas itu adalah sebuah proses mujahadah. Ikhlas di awal harus ikhlas, di tengah harus ikhlas, dan di akhir juga harus ikhlas. Ada yang di awalnya selamat, di tengah belum tentu selamat. Ada yang di tengah selamat, di akhir belum tentu selamat. Kita sudah sering membahas yang awal. Kali ini kita akan bahas tentang ujub. Ujub. Ujub itu apa? Menurut Imam Ibnu Mubarak, ini saya baca ya, orang yang ujub adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi mengagumi diri sendiri, mengagumi diri sendiri. Imam Ghazali mengatakan ujub adalah kecintaan akan satu karunia yang ada pada dirinya dan merasa itu adalah miliknya sendiri, tidak menyadari, tidak ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ujub tuh dia merasa punya kelebihan yang spesial yang orang lain tidak punya, dan tidak menganggap ini semua adalah karunia Allah. Jadi merasa milik dirinya. Apa saja yang bisa membuat orang ujub? Satu, yang paling sederhana adalah fisik. Ada yang merasa cantik, ada yang merasa tampan, gagah. Kalau perempuan merasa seksi, kalau lelaki merasa maco, merasa atletis, dan merasa ini adalah dirinya, kehebatan dirinya, kemampuan dirinya. Tidak sadar bahwa diri ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan yang membentuknya juga Allah. Jadi dia tidak nyambung ke Allahnya. Itu merasa inilah tubuh saya, inilah wajah saya, inilah milik saya. Nah, ini ujub. Nanti kan dibahas seperti apa dosanya ya. Dan dia akan cenderung memamerkan. Nanti banyak efek-efek lainnya dari yang ujub ini. Dia akan jadi pendengki, dia akan jadi sombong, karena dia merasa ini dirinya lah yang punya. Apalagi yang bisa bikin ujub, kepintaran. Dia merasa punya IQ yang beda dari yang lain. Merasa cerdas, merasa cepat menghafalnya, tidak ingat bahwa otak ini milik Allah, bahwa yang membuat ingat ini adalah Allah. Tapi dia merasa ini jerih payah saya, ini kecemerlangan kecerdasan saya, nanti buahnya adalah ide, ini adalah ide gagasan saya,
gagasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini adalah orsinil, hasil pemikiran saya sendiri. Wah, tidak ada Allah di sana. Ujub, ini adalah hasil renungan saya. Padahal apa sih yang bisa dipikir tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah kecemerlangan inteligensi saya. Wah, udah saya. Sehingga dia merasa beda dari yang lain. Apalagi kalau gelarnya semakin panjang, itu semakin besar kemungkinan ujub. Yang lain tidak ada yang bisa menuntut ilmu sepanjang ini. Tidak setiap orang bergelar itu ujub, karena itu urusan pribadinya, ya. Ada yang syukur diberikan gelar panjang, ada yang ujub. Cirinya apa? Merasa ini adalah dirinya, perjuangan saya, belajar saya, kegigihan saya, kecerdasan saya, dan ini kespesialan pada diri saya. Waduh, gitulah orang yang ujub mah gak ingat Allah. Makanya tidak pernah tenang orang-orang yang ujub itu. Ada lagi ujub dengan apa? Dengan suara. Yang suaranya indah, seakan suara itu milik dia. Padahal kalau Allah mau ambil pita suaranya, dihilangkan aja pita yang hijau dan merah. Bisa tidak nyambung nih suara ini. Mudah sekali bagi Allah mengambil pita suara. Ya, ujuk-ujuk nyanyi, ujuk-ujuk ngaji, tapi tidak ada untuk mengingat ke Allah, untuk memamerkan saja kemerduan suaranya, keindahan suaranya, seakan suara itu milik dirinya. Dia lebih takut suaranya serak daripada takut kata ngajinya nggak diterima Allah. Dia lebih takut kehilangan suaranya daripada takut kehilangan keridhaan Allah. Dan nggak ingat ke Allah. Ada juga yang ujub dengan kefasihan bicara. Saudara-saudara sekalian, karena dia merasa ceramahnya mengagumkan, dalilnya hebat, lengkap, sehingga dia ujub, merasa sayalah yang paling hafal dalil, sayalah yang paling kuat ingatannya terhadap dalil-dalil, sehingga dia akan tunjukkan terus kemampuan daya ingatnya. Enggak nginget orang ngerti atau enggak, jadi amal atau tidak, tapi dia pamer terus dalil-dalil itu hanya untuk menunjukkan saya adalah penceramah yang beda dari yang lain. Saya punya kekuatan hafalan yang banyak. Jadi walaupun orang tidak memerlukan dalil itu, dia tetap keluarkan, karena keperluannya bukan orang perlu atau tidak, keperluannya adalah memamerkan hafalannya yang banyak, daya tangkapnya. Kebayang tidak ini hadirin? Ujub dengan daya ingat. Ada lagi ujub dengan apa? Ujub dengan jasa kebaikan. Dulu ya, kalau tidak ada saya, nah ini, semua wilayah ini dalam kegelapan. Wah, ini sudah ya jelas, satu ini kan di hutan. Dulu ya, saya yang membangun semua ini, nggak ada Allahnya tuh. Saya yang tetesan keringat saya. Nah, kalau orang sudah ujub, merasa dirinya yang berbuat. Orang tua ke anak bisa ujub, guru ke murid bisa ujub. Kalian dulu nggak tahu apa-apa, culun surulun. Saya yang mendidik kalian sehingga kalian berilmu. Saya yang melatih kalian sehingga kalian bisa. Saya yang membina kalian sehingga kalian istiqomah. Ah, ini ujub. Orang bisa robah, Allah yang ngerobah. Kita cuma jadi jalan. Saya yang membiayai semua ini. Saya saja terus. Orang yang ujub itu orientasinya saya. Saya, I, gue, ogut, kuring, ulun. Hati-hati nih orang tua, jangan suka nyebut-nyebut jasa ke anak, kurang baik. Karena memang sudah jadi kewajiban bagi orang tua untuk melakukan yang terbaik untuk anak. Juga
juga guru tidak usah merasa berjasa kepada murid, karena memang kewajiban guru ngajar. Dokter tidak usah merasa berjasa ke pasien, karena yang menyembuhkan pasien itu Allah. Cuma dokter kepilih jadi jalan. Saya membiayai anak yatim, oh salah. Itu mah rezeki dari Allah untuk anak yatim lewat kita. Kepilih jadi jalan saja udah untung. Kalau kitanya tulus, jadilah amal untuk kita. Kalau kitanya ujub, hilang pahalanya. Ujub dengan jamaah yang banyak, sekali tabligh, cuma saya yang bisa mengumpulkan jamaah sebanyak ini. Nah, misalkan kemarin ada kegiatan 212, itu yang paling harus diwaspadai adalah ujub. Dari siapapun yang menjadi tokoh-tokohnya, dari siapapun yang orasi, wah kalau saya datang jamaah datang, kalau saya datang tidak boleh itu. Jamaah datang terserah Allah saja. Tidak boleh merasa kalau ada saja rasa berjasa, merasa ini jerih payah saya, hilang tuh dia nggak kebagian pahalanya. Jadi benar-benar harus merunduk. Islam mengajarkan betul-betul bersih hati itu dari awal, di tengah, dan akhir. Gak apa-apa, anak-anak biasa. Maaf para pendengar, ujuk anak-anak katanya itu ada anak kecil. Nah seperti hujan, terus reda, terus ujub. Padahal saya cuma minta begini, ya Allah berhentiin dong hujannya. Berhenti. Oh dia ujub. Memangnya hujan berhenti karena dia ngomong gitu? Enggak. Hujan berhenti karena Allah mau menghentikan. Mungkin ada juga jamaah yang tawadu doa, yang di pojok, ya Allah tolong hujannya dipindahkan, ini sedang pengajian. Padahal jamaah itu yang diijabah, tiba-tiba penceramahnya saya cuma dehem aja, hujan berhenti. Hati-hati nih, kalau doa dikabul, perasaan kita dikabulkan, jangan merasa sok kamu berani ganggu saya, lihat aja yang udah-udah mah cengkang tuh. Nabi Muhammad aja ada yang ganggu, tidak semuanya dibuat celaka, ya nampak celaka di dunia, walaupun pasti ada balasannya. Jangan merasa suci. Siapapun yang mengganggu saya, siapapun yang menghina saya, di depan atau di belakang, lihat saja nanti, lihat saja. Nah, itu belum tentu ujub kalau hanya lihat saja, ya kan. Aduh, jadi ingat waktu suatu saat di sebuah musola, itu jam 2 waktu Ramadan itu, bangun. Aduh, kenapa jam 2? Padahal kan subuhnya jam 5 kurang seperempat, 3 jam didatengin musola itu. Ternyata sedang pada tidur kecuali satu orang, hanya dia yang bangun pakai celana pendek, yang lainnya rupanya dia habis main malam-malam tidur di masjid. Ada mikrofon, bangun. Aduh, Dek, kan gelap. Ada juga tuh ujubnya waktu itu, ya Dek, ini kan baru jam 2, terlalu malam. Biasanya di sini begini Pak. Dia nggak ngelihat, dah gelap. Yang ada pengen pakai senter, tahu nggak siapa saya gitu. Kita kan ujub. Tahu-tahu dia nggak tahu Pak, yang bapak siapa. Udah ujub nggak mempan kan, nggak enak. Untungnya nggak ada niat. Udahlah pokoknya penting ngasih tahu. Si Alit udah cuek, Dek, semua orang sudah punya beker, punya alarm, tidak usah dibangunkan Pak. Biasanya di sini begini. Dek, jam segini orang tua ada yang sakit, harus nyenyak tidurnya, ada juga bayi yang takut terganggu, ada orang tua yang sudah rapuh.
ada juga yang lagi tahajud. Jangan begini. Dan biasanya begini, Dek, lihat aja, berani masih teriak-teriak jam segini, lihat aja besok siapa yang ketabrak truk. Oh, dia langsung diam. Saya kan suruh lihat aja siapa yang ketabrak truk, ya kan, bukan berarti dia tapi dia menafsirkannya terlalu dalam, berhenti tuh, dan besoknya bunyi lagi. Hadirin sekalian, hati-hati ujub ya. Ujub dengan jasa, ujub dengan kebaikan, ujub dengan merasa soleh karena banyak yang memuji, banyak yang menghormati, banyak yang mengagumi, jadi merasa spesial. Oh, tidak ada tandingan, sayalah orang yang dikagumi orang. Ujub ini habis. Kita simak beberapa ayatnya ya, nanti saya bacakan beberapa hadisnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan surat Luqman 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Sesungguhnya Qarun termasuk kaumnya Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, begitulah Qarun ujub dengan kekayaannya. Ada yang ujub dengan pangkatnya, ada yang ujub dengan keahliannya, ada yang ujub, cirinya adalah dia tidak menyadari, bukan tidak menyadari, dia tidak mengakui ini adalah karunia Allah. Makanya orang yang ujub itu akan berbuah kepada penyakit sombong. Apa bedanya ujub dengan sombong, takabur? Kalau ujub dia enggak membutuhkan orang lain, hanya dia kagum saja kepada dirinya sendiri. Terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi bisa tuh. Misalkan sedang Senin, semua orang pada makan dan dia sahur, dia bisa ujub. Ya Allah, Engkau saksikan hanya saya sendiri yang sahur, semuanya melupakanmu. Ampuni mereka ya Allah, jangan binasakan. Aduh, soleh. Di sini lagi itikaf, orang pada tidur, dia tahajud sendirian jam 1:30. Ya Allah, saksikanlah, tidak ada satupun yang mengingatmu selain diriku. Jangan binasakan mereka ya Allah. Aduh, manis. Ada yang kayak gitu tuh. Hati-hati, dalam diam saja bisa tuh.
ada yang ngaji atau kita jadi makmum, imamnya kurang pas bacaannya, ujub kita teh. Yang gini mah lewat atau ayat ini mah. Makanan saya sehari-hari, bukannya ingat Allah, ingat makanan. Hati-hati, hati-hati ya. Nah, kalau takabur itu membutuhkan orang lain, karena takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Gara-gara dia udah merasa lebih, mulai lihat orang lain itu rendah. Nah, ini sudah dalilnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang sombong walaupun sebesar la yadkhulul jannah man, barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom. Kenapa dia sombong? Ini buah dari ujub, merasa dirinya spesial, merasa diri suci, merasa diri soleh, soleha. Wah, sering diundang ke TV, ini juga bisa ujub nih, merasa paling populer di antara semua, merasa paling spesial. Jadi gimana caranya supaya tidak ujub? Harus yakin bahwa semua ini adalah ujian, semua ini adalah milik Allah. Kita sedang dicoba, diberikan ujian. Dan ingat ya, ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Nah, orang yang diuji terus itu ternyata mereka yang duluan nanti dihisabnya di akhirat, dan besar kemungkinan sudah rontok banyak dosanya oleh musibah itu. Sedangkan ahlul afiyah, yang bangsa diberi kelebihan ini, kekayaan, kemudahan, kelapangan, pujian, itu belakangan dihisabnya, dan berat sekali karena semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ahlul musibah ini yang banyak kepahitan-kepahitan, udah rontok tuh dengan dihina orang, susah cari kerjaan, susah dapat jodoh, diremehkan, mau wudhu susah, mau makan susah, mau ganti pakaian susah, mau ngomong juga susah, tersisihkan. Wah, itu gugur terus dosanya tuh, rontok. Nah, sedang yang serba mudah, ujub, ria, takabur, waduh, numpuk-numpuk, kasih mobil yang banyak, rumah yang megah, penampilan yang mewah, makanan-makanan melimpah, di sana sini dikagumi, dihormati. Waduh, itu berat sekali nanti hisabnya tuh. Nanti tuh ahlul musibah kalau masuk surga, surganya juga yang tinggi sekali, sehingga ahlul afiyah ini iri. Aduh, tahu gitu mas, saya mending di dunia, balikin ke dunia, udah nggak apa-apa dipotong-potong, diiris-iris badan saya. Saking ganjarannya, kepahitan itu bisa ngangkat derajat. Jadi kita suka meremehkan orang yang ditimpa musibah, padahal boleh jadi nanti di akhirat nanti surganya jauh lebih tinggi daripada kita. Atau jadi gimana nih, kita yang diberikan kelebihan, nah itu harus sadar, jangan sampai jadi penyakit. Harusnya mah banyak tobat, banyak berlindung ke Allah, dan banyak syukur. Hati-hati hadirin. Yang ahlul afiyah ini yang diberikan banyak kelapangan, kesehatan, kemudahan, pujian, kekaguman, dekatnya dengan penyakit hati. Ini ada beberapa terjemah hadis, ada 3 hal yang membinasakan dalam hadis Tabrani: kekikiran yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti, diumbar ya, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri, ujub. Ini membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat dari Allah ya. Sedangkan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya, maka ia menanti murka dari Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, hadis riwayat Nasai, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Ini ujub, karena merasa dia yang berjasa, merasa dia yang sudah berbuat. Padahal kan Allah yang berbuat,
kita jadi jalan. Seperti sekarang ceramah ini ya, itu nggak boleh. Alhamdulillah, sesudah kalian semua mendengarkan uraian saya, lalu kalian sekarang terjungkel-jungkel. Tobat, ini adalah kekuatan ruhiyah. Nah, udah ujub. Padahal saudara bisa paham, Allah yang memahamkan. Saudara bisa tobat, Allah yang memberikan taufik. Saudara bisa soleh, Allah yang memberikan hidayah. Gak ada urusan dengan yang ceramah. Yang ceramah adalah urusannya mengurus hatinya sendiri, mengurus akhlaknya sendiri. Gitu. Darut Tauhid ini, Darut Tauhid sebesar ini Allah yang buat. Saya mah nebeng nebeng beken. Nggak ada Abdullah Gimnastiar, tetap rencana Allah menjadi. Iya serius Pak. Saya dan kawan-kawan mah cuman ikutan dalam takdir ini, bukan yang membangun, mengadakan. Enggak, semuanya milik Allah, sesuai rencana Allah, semua kebaikan. Nah, kita diuji nebeng beken. Ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang necis, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub dengan dirinya sendiri. Wow, aku keren. Gak gitu sih hadisnya mah. Cuman seketika Allah membenamkannya hingga ia terpuruk ke dasar bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hati-hati yang takjub kepada dirinya bentuk apapun, ini cari penyakit. Semuanya milik Allah dan mudah bagi Allah mengambil apa yang diujubkan ini. Yang kulitnya halus merasa keren dengan kulitnya halus sehingga tiap orang tuh suruh megang kulitnya. Tinggal dikasih wae oleh Allah jerawat ya. Yang merasa rambutnya bagus, atau tinggal dikasih demam 41 derajat rontok gampang. Yang merasa badannya bagus, atau tinggal dikasih keseleo ya, atau otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes dikasih oleh Allah. Sakit perut tetap nangkring di WC walaupun berotot dan nggak mau di mana aja ya. Halo, terlalu mudah. Oh dia ngetop nih terkenal, tinggal dibuka aja aibnya, jungkel. Makanya jangan merasa aman. Jadi bagaimana caranya? Satu, yakini ini milik Allah. Dua, yakini ini ujian dari Allah. Yang ketiga, fokus kepada kekurangan dosa kita. Fokus kehambaan. Tahu kan hamba tuh? Satu, kita tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah, kecuali Allah yang menguatkan. Dua, kita ini tidak punya apa-apa kecuali semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ketiga, kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa kecuali dibimbing oleh Allah. Yang keempat, kita ini hina dengan dosa-dosa kecuali diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokuslah lihat dosa dan kekurangan, insya Allah akan selamat dari ujub. Demikian. Ada satu ayat lagi. Yes. Surat An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur.
Ya kita mah nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah kalau gitu kita nggak usah ikhtiar, salah. Kita harus all out dalam berjuang menyempurnakan apa yang Allah sukai. Tapi kalau sudah jadi, nah, jangan merasa. Ya, ngebangun harus habis-habisan ini tenaga, pikiran, waktu, doa. Tapi kalau sudah jadi langsung hilang. Makanya rumusnya lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Alhamdulillah. Baik, radio silakan, ada yang bertanya. Kita sampai 6.15 5.15 ya. 5.45. Kurang fokus. Bagi punten-punten, bagi teman-teman yang ada di dekat Geger Kalong mau bersepeda, silakan sekarang sudah mulai goes ke Geger Kalong sini ya, ke pesantren. Kita akan jalan-jalan sedikit karena hari ini acara di Eko Pesantren. Nah, kesananya kita coba naik sepeda ya. Dekat kok, cuma 6 kilo. Enak mudun ya, mudun terus dari pesantren ke sininya. Kesananya resikonya nanjak. Ya silakan. Baik, kami undang sahabat MK bagi Anda yang bergabung bersilaturahim bersama kami di 0222017076, di 0222017076. Bisa Anda pergunakan untuk bergabung di line telepon kami, dan Anda yang berada di luar negeri bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222201776. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita akan langsung sapa kebersamaan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu. Ini ada suaranya, ada ini hilang-hilang gitu. Hilang-hilang. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya mudah-mudahan ada lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun saya minta didoakan sama mudah-mudahan ini jalan terbaik bagi saya. Mudah-mudahan doa dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu doanya Bu. Surat Al-Kahfi ayat 10. Kalau ingin urusan-urusan kita oleh Allah dituntun sempurna selesainya, itu doanya ya. Terima kasih ya Bu. Ya, ini saya mau curhat, meminta saran dari juga. Saya pertama minta doa, kedua minta saran dan pendapat dari ini mungkin cobaan ya, yang tadinya saya bisa berjalan jadi nggak bisa berjalan. Yang tadinya kaki saya punya, sekarang kehilangan gitu satu. Jadi Ibu asalnya bisa jalan, sekarang tidak bisa jalan. Ya. Kenapa? Ini tadi saya sakit kan, pernah menikah sama ayah sudah 2 tahun. Dan sekarang kaki saya disarankan sama dokter tuh harus diamputasi begitu. Diamputasi? Iya. Caranya ini sampai sekarang udah 2 tahun keluar nanah terus-terusan. Dan kaki saya udah lurus, udah kaku begitu, nggak bisa ditekuk-tekuk. Ini dari mata kaki sampai ke. Ibu di rumah dengan siapa? Sama anak saya udah nggak punya suami, orang tua juga sudah nggak ada. Iya, dengan anak. Iya, anak saya. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan, ada yang ngurus ya Bu ya? Ya, yang kiri juga kakinya kan udah nggak ada, kemarin bisa berjalan pakai kaki palsu begitu. Jadi kaki Ibu yang kiri sudah tidak ada? Ya, sudah diamputasi. Sudah diamputasi, sekarang yang kanan? Iya, yang kanan juga harus ke dokter. Iya, tenang Bu ya.
Saya paham ini pasti berat sekali, Iya. tapi kita tidak punya pilihan kecuali harus tenang ya Bu. Iya. Karena tidak tenang juga tidak menyelesaikan masalah, bukankah begitu Bu? Iya. Bu, Mudah-mudahan diberi kesabaran. iya Bu, saya mengerti ini pasti berat sekali ya, saya membayangkan. Tapi harus ridho Bu, ya Bu. Iya. Bu, karena kalau tidak ridho tidak menyelesaikan apa-apa, bukankah begitu? Paman rodiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang marah, murka kepada takdir, maka Allah pun murka kepadanya. Tubuh kita semuanya adalah milik Allah, titipan Allah. Setiap orang punya ujian masing-masing, tapi Allah Maha Adil, pasti balasannya juga beda-beda. Nah, ibu diuji berat begini, nanti insya Allah kebaikannya juga pahalanya luar biasa ya Bu. Iya, seperti apa kata suami saya almarhum. Mungkin ini ujian dari Allah katanya, cobaan dari Allah, dan Allah ada maksudnya katanya. Siapa tahu mah kita bisa umroh katanya gitu. Tapi sekarang suami saya udah meninggal. Suami ibu sudah meninggal. Sudah Bu, kemarin bulan puasa kemarin. Bulan puasa kemarin suami meninggal. Jadi ibu di rumah dengan siapa aja, sama anak? Berapa orang? Anak ada 3 yang urus saya yang perempuan. Doakan ini anak saya ingin kerja katanya. Dan sekarang Kalau kerja ngurus ibu gimana? iya, saya sekarang udah bisa ke kamar mandi, udah bisa ngesot, walaupun masih diganda sama bantal gitu. Ibu diobati enggak? Ini udah ke rumah sakit, udah keluar masuk rumah sakit, udah dibedah, udah dibersihin katanya kata dokter, karena saya nggak mau dia. Itu teh diabetes Bu, karena diabetes bukan? Bukan, ini akibat kecelakaan, udah lama kecelakaannya ketabrak bis. Kecelakaan ketabrak bis sehingga yang satu diamputasi, yang sebelah luka bernanah dan sekarang harus diamputasi juga begitu? Ya, ini kecelakaannya udah lama, tahun 85, umur saya waktu itu 14 tahun. Sudah berapa tahun? Kecelakaannya Kecelakaannya tahun 85. ya, Kata suami ibu gimana dulu Bu, nasihat suami waktu masih ada? enggak, saya waktu itu belum menikah, umur saya baru 14 tahun. Belum menikah, saya menikah tahun 91. Jadi sesudah ketabrak terus menikah, Iya. terus punya anak 3. Iya. Banyak juga karunia dari Allah, banyak ya Bu? Iya, alhamdulillah suami saya orang baik, Pak. Iya, menyayangi saya, mengeladeni saya, mengurus saya, begitu. Suami yang selama ini ngurus ibu ya? Iya, ridho katanya lahir batin dunia akhirat mengurus saya, tapi tetap diambil juga sama Allah karena saya masih membutuhkannya. Iya, masih. Ibu? Iya. Bu? Ibu? Iya. Iya. Apa yang terpikir oleh ibu sekarang tentang keadaan ibu? Iya, tahu bagaimana. Karena namanya keluar terus. Sakit, gitu. Kurang jelas suaranya Bu, maaf. Mungkin Ya, ditahan dulu nangisnya supaya jelas perkataannya. ya saya dari harus bagaimana, apakah harus ke rumah sakit lagi apa enggak. Saya sekarang udah enggak ke rumah sakit tadi, udah lama sebelum suami saya meninggal. Kenapa nggak ada biayanya? Enggak, saya karena dokter selalu gitu ngomong gitu, harus jatuh tansi begitu. Jadi saya yang dekat-dekat aja sama dokter yang dekat itu berobatnya, karena kan obatnya juga sama dari rumah sakit. Baik. Rumah sakit kan harus digendong sama suami, tapi sekarang udah nggak ada gitu.
Terus, Jadi semenjak suami nggak ada, ibu nggak ke rumah sakit. ya sebelum meninggal juga udah nggak ke rumah sakit, udah nggak kontrol. Sekarang beli obatnya aja dari apotek begitu. Lalu sesudah diobati sendiri lebih baik atau jadi lebih buruk? Sekarang rada baikan, udah nggak terlalu, lukanya udah rada mengecil begitu. Kadang ya kalau bengkaknya sih kadang bengkak, kadang kempes begitu. Lukanya udah mengecil tapi nanahnya keluar terus gitu. Kelihatannya harus oleh ahlinya ya Bu, harus dikontrol ke dokter atau ya Bu ya. Iya, ini kan Ibu tadi daerah mana ini tinggalnya? daerah Cimahi. Cimahi. Dekat Baik, Geraha baik. Depan. Nanti mungkin teman dari DPU ikut nengok Ibu ya. Ibu SMS aja nanti ke operator di MKFM ya Bu. Iya, terima kasih ya. Bu, suami meninggalnya syariatnya kenapa? Ini jantung. Kenapa jantungnya? Jadi kalau ketahuan jantung sama paru-paru cuma 1 minggu. 1 minggu terus meninggal. Usia berapa suami meninggal? 53. 43. Ya. Baik, maaf banyak tanya ya Bu. Mudah-mudahan pertemuan ini ada solusinya ya. Ya, mudah-mudahan. Bu, tetap berbaik sangka ke Allah ya Bu ya. Nanti Ibu hatinya akan tenang. Menghadapi semua ini akan lebih tenang. Kalau kurang yakin ke Allahnya, Ibu menderitanya karena tidak ridho ke takdirnya ya. Iya. Dan harus banyak mengingat pahala yang akan Ibu dapatkan, ampunan yang Ibu dapatkan dari sakit ini. Biasanya akan lebih ringan katanya begitu Bu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa ketabahan. Iya, banyak istighfar terus, doa Nabi Yunus, doa Nabi itu Al-Kahfi tadi ya Bu. Iya. Ibu mohon maaf kalau kurang empati dengan keadaan Ibu ya. Tapi nanti teman dari Dompet Peduli Umat mudah-mudahan bisa silaturahim ke sana. Terima kasih ya. Makasih ya Bu, semoga Allah menyembuhkan. Syafakillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon ini nyambung, ini juga bukan kebetulan. Sengaja saya memperpanjang obrolan, mudah-mudahan Allah mengganti pulsa beliau ya. Tapi ini banyak manfaat karena kita jarang mensyukuri kaki kita, jarang mensyukuri kita bisa berjalan, bahwa kita jalan juga dipakai maksiat. Ada yang betisnya bagus malah disingkap-singkap. Nah kalau Allah sudah mau ngambil ya begini banyak jalannya. Juga keluarga, kita tidak tahu akan pisah ya. Sama sekali kita tidak tahu kapan akan pisah. Suami yang biasa mengurus, menggendong, waktunya diambil. Ini ibu ini diuji dengan banyak sekali, kakinya sakit, yang satu diamputasi, satu lagi berat, suaminya wafat. Tapi semua pasti ada hikmahnya, ada balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, para pendengar, para penyimak. Ustaz terima kasih. Insya Allah hari ini di Eko Pesantren jam 9 sampai duhur. Barang siapa yang memiliki waktu silaturahim ke atas silahkan ya. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.